Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Fadila Muhammad Hanif dengan NIM 12.011 84263 dengan teman saya. Irsad Fauzan Nurdin 1301164227. Kami akan mempresentasikan final project kami untuk mata kuliah visualisasi data. Yang pertama ada studi kasusnya. Studi kasusnya itu adalah analisis teknikal mengenai pergerakan harga saham PT Gudang Garam Terbuka atau bisa disebut juga dengan GGRM menggunakan grafik candlestick. Analisis teknikal merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menilai pergerakan harga saham, yaitu analisis grafik harga saham. Sedangkan grafik candlestick adalah salah satu jenis grafik harga saham yang digunakan dalam analisis teknikal yang menunjukkan harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan, dan harga penutupan dari suatu saham periode waktu tertentu. Dalam hal ini adalah saham PT Gudang Garam Terbuka. Berikut adalah raw data yang kita dapatkan dari yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia atau IDX. Ada tribute date, previous open price, first trade, dan lain-lain. Silakan. Baik, berikut merupakan program yang dibuat oleh kami untuk menampilkan grafik. Silakan Fadil untuk menjelaskan. Hal yang pertama yang dilakukan adalah mengimport library-library yang akan digunakan untuk membangun visualisasi data candlestick yang kami buat. Yang digunakan adalah Pandas dan library-library terkait bokeh. Selanjutnya, kita mendefinisikan konstan, yaitu konstan dari plotnya sendiri, yaitu lebar dari plotnya itu 1.500 dan tinggi dari plotnya itu 600. Dengan tools yang kita gunakan adalah pen, wheel zoom, hover, dan reset. Selanjutnya, kita mendefinisikan V-bar, vertical bar, dengan ukuran 0,2 dengan warna merah dan hijau. Merah, hijau, biru, dan lain-lain. Seperti yang tercantum pada kode berikut. Selanjutnya, kita mendefinisikan data frame dengan library Pandas, yaitu df sama dengan pd.dataframe. Kita menggunakan fungsi read CSV dari library Panda untuk file yang kami gunakan yaitu ggrm.csv, yang mana sudah kita masukkan dalam satu directory di sini. Lalu kita mendefinisikan atribut tanggal dalam data frame kita karena agar si data tanggal ini terbaca sebagai data tanggal dan bukan string. Selanjutnya kita mendefinisikan plot dari candlestick yang kami buat atau figur yang akan kita buat dengan coding sebagai berikut. Kita menentukan lagi partisi dari data frame yaitu incline, di mana stok data yang harga penutupan itu lebih besar dari harga pembukaan. Dan mendefinisikan data frame yang partisi yang lain yaitu decline atau di sini deck, di mana open price-nya itu lebih besar daripada harga penutupannya. Lalu kita merubah data yang kita definisikan sebelumnya menjadi bentuk CDS view agar bisa dibaca oleh library bokeh itu sendiri. Selanjutnya, kemudian kita lanjut kepada ini, yaitu untuk menunjukkan grafik dan menunjukkan
arah dari grafik yang didefinisikan oleh P. Nah, pertama kita menentukan dulu grafik apa yang akan diisi di sumbu X, ditandakan dengan X-axis, major label of rights. Kemudian kita tentukan juga segmen-segmen dari aksis dari garis X tersebut. Setelah itu kita tentukan juga V-bar yang akan dipakai oleh si grafik P ini yang sudah didefinisikan di atas. Dan grafik ini juga mendefinisikan bagaimana grafik yang akan ditampil. Kemudian ada yang namanya price over atau memilih tool tertentu untuk ditampilkan dalam bentuk grafik. Kemudian ini adalah lanjutan dari yang atas ini, dan tidak lupa untuk menunjukkan grafik itu dengan algoritma show. Tapi algoritma ini hanya bekerja ketika kita ingin menampilkan grafik tersebut di dalam file lokal. Tapi untuk menunjukkan file tersebut di Heroku, maka kita gunakan curldoc add root column p. Kemudian di sini untuk menunjukkan stock. Stock didefinisikan sebagai column data source, kemudian simbolnya GGRM sesuai dengan nama dokumentasi yang ada di Excel. Kemudian kita definisikan kembali data frame, stok data, elemen. Elemen itu adalah list yang terdapat pada isi dari GGRM tersebut. Kemudian mengupload plot, dan terakhir kita mendefinisikan judul untuk grafiknya. Sekarang kita akan mencoba untuk menjadi file tersebut. Dapat dilihat, ini merupakan hasil dari grafik yang kami jalankan. Ini merupakan harga dari gudang garam tersebut yang didefinisikan sebagai hasil daripada perkembangan sahamnya. Dapat dilihat bahwa dari November itu sempat mengalami turun, kemudian pada saat Januari kembali naik, terdapat turun lagi, dan yang ini tuh menunjukkan pendefinisian dari saham yang mengalami perkembangan yang signifikan, dan saham ini diplot sampai akhirnya pada tanggal Juni 29. Ini merupakan hasil dari codingan yang diluncurkan di lokal, dan ini juga ada satu lagi yang kita luncurkan di Bokeh. Jadi kita daftar dulu Bokehnya, kemudian menghubungkannya dengan GitHub. Jadi program itu disimpan dulu di GitHub untuk dihubungkan ke Heroku. Setelah sudah terhubung, maka diklik Disable Automatic Deploys, kemudian di Deploy Branch, dan ternyata sudah sukses terdeploy. Dan ini merupakan hasil dari peluncuran Bokeh tersebut, dan hasilnya sama persis dengan apa yang dihasilkan dari codingan lokal. Tapi perbedaannya adalah dalam sintaksnya itu, untuk yang lokal menggunakan show p, dan untuk yang web itu, untuk yang ditunjukkan di Heroku menggunakan curldoc add root column p. Sekian yang dapat kami sampaikan dari tugas dari final project ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.